Halo, apa kabar? Kita jumpa lagi dalam acara Made in Indonesia yang terus menyajikan informasi hangat terkait sektor ekonomi dan industri agar menjadi motor penggerak menuju Indonesia maju di tahun 2045 bersama saya, Uni Nova. Hari ini kita akan membahas efek dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme terhadap iklim industri di negara kita. Mumpung pembahasan tentang diduga adanya gratifikasi pada pesawat jet yang digunakan Mas Kaisang dan istri pada perjalanan ke Amerika beberapa waktu lalu masih panas. Banyak silang pendapat di masyarakat bahwa praktek seperti ini tidak merugikan negara dan wajar. Apakah benar begitu? Yuk kita bahas efeknya pada ekonomi dan industri. Gratifikasi bisa dimaknai sebagai pemberian di luar aturan yang diizinkan dengan tujuan tertentu. Biasanya yang menerima gratifikasi adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan kekuasaan dan penentu kebijakan. Makanya dalam Undang-Undang Tipikor Pasal 12B Ayat 1, bentuk-bentuk gratifikasi bisa berupa pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, fasilitas-fasilitas, serta pengobatan cuma-cuma. Gratifikasi tak mesti diterima oleh pejabat negara. Keluarga dan kerabat yang menikmatinya bisa menjerat para pejabat negara jika terbukti menerima fasilitas. Sebab, delik hukum dalam gratifikasi adalah perdagangan pengaruh dari pejabat negara tersebut yang dinikmati oleh pemberi gratifikasi. Nah, dalam kasus pesawat jet ini, dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan pemerintah dalam mengatur kebijakan terhadap grup Garena, Shopee, dan Cbank karena Mas Kaisang adalah anak presiden. Padahal, sebagaimana bahasan kita di episode lalu, kelonggaran aturan pada marketplace telah menghantam sektor industri dalam negeri akibat impor ilegal, terutama industri tekstil, elektronik, dan kosmetika. Memang sejak industri digital merebak termasuk e-commerce, ekonomi bayangan Indonesia juga melonjak tajam. Uang yang beredar jauh di atas ekonomi yang berputar yang tercatat secara sistem, akibat banyaknya praktek ekonomi yang terlewat dari perhitungan PDB kita. Menurut laporan OECD 2021, ekonomi bayangan di Indonesia mencapai 30 hingga 40% dari PDB nasional. Jika PDB 2023 20.000 triliun, maka ekonomi bayangan 6.000 hingga 8.000 triliun rupiah. Apa saja yang menjadi sumber shadow ekonomi ini? Di antaranya pekerja informal, bisnis ilegal termasuk impor ilegal, serta praktek-praktek korupsi dan gratifikasi. Shadow ekonomi ini membuat kondisi perekonomian Indonesia tidak sesuai dengan perencanaan dan tumbuh di bawah potensi real. Padahal, jika aktivitas ekonomi dapat terdata dengan baik dan menghilangkan produk shadow ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih tinggi dalam 20 tahun terakhir. Relevan dengan data meningkatnya shadow ekonomi Indonesia, Corruption Perception Index atau CPI, atau Indeks Persepsi Korupsi kita memiliki kecenderungan turun sejak 5 tahun lalu. Tahun 2023 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini sama dengan skor CPI 2022 lalu dan kembali ke skor 10 tahun lalu. Padahal tahun 2019 kita sudah mencapai skor 40. Hal ini membuktikan bahwa ada peningkatan praktek-praktek korupsi di negara kita. Kenapa sampai 2019 CPI kita membaik? Salah satu faktor utama yang turut mendorong adalah gebrakan Presiden Megawati Soekarno Putri pada Desember 2003 dalam pemberantasan korupsi dengan membentuk lembaga superbadi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, dari realita ini dapat kita simpulkan bahwa pelemahan KPK berkorelasi kuat dengan meningkatnya korupsi yang membuat perekonomian terdistorsi. Apa pengaruh gratifikasi terhadap perekonomian terutama industri kita? Yang paling utama adalah adanya kebijakan yang tidak tepat yang dikeluarkan oleh pejabat atau pemerintah, efek dari konflik kepentingan akibat gratifikasi. Hubungan personal yang terbentuk karena adanya gratifikasi menyebabkan ekonomi kita berbiaya tinggi yang tidak kondusif untuk ekosistem bisnis yang sehat.
Tercermin dari skor I-Core yang terus meningkat hingga mencapai titik tertinggi pasca Orde Baru di tahun 2015, yaitu sebesar 6,8, lalu sedikit menurun ke 6,2 di tahun 2023. I-Core atau Incremental Capital Output Ratio merupakan skor untuk mengukur berapa modal yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi satu unit. Jika tahun 2023 I-Core kita 6,2, artinya untuk meningkatkan produksi sebesar Rp1 dibutuhkan modal Rp6,2. Idealnya I-Core negara berkembang di level 3-4. Berarti kondisi saat ini I-Core Indonesia di atas rata-rata negara berkembang. Wajar tingkat investasi menurun terus karena pengusaha melihat biaya produksi di Indonesia lebih tinggi daripada negara tetangga. Akhirnya industri dalam negeri kita mandek, yang tercermin dari turunnya PMI industri seperti bahasan kita pada episode sebelumnya. Pada masa pemerintahan Presiden SBY, I-Core kita rata-rata 4,18. Cukup baik, tapi di akhir kepemimpinannya, I-Core kita melonjak ke 6,42. Lalu pada pemerintahan Jokowi, pemerintah berkeyakinan I-Core kita akan terus turun seiring membaiknya infrastruktur yang masif dibangun. Tapi realitanya pada periode kedua kepemimpinan beliau, I-Core kembali naik akibat korupsi yang meningkat hingga rata-rata I-Core di masa pemerintahan Jokowi mencapai 6,92. Banyaknya permainan orang dalam, kebijakan yang tidak objektif akibat ada penggunaan relasi personal untuk mempengaruhi kebijakan, serta konflik kepentingan antara regulator yang berasal dari pengusaha telah membuktikan bahwa itu semua berdampak negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Untuk sektor industri yang menjadi sektor tumpuan dalam membuka lapangan kerja, kondisi ini sangat tidak menguntungkan karena barang hasil produksi memiliki harga patokan agar bisa bersaing di pasar. Sementara tingginya I-Core di Indonesia, biaya produksi akan lebih mahal daripada diproduksi di negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Malaysia yang memiliki I-Core rata-rata hanya di sekitar 3%. Dapat kita bayangkan, masa depan industri jika kondisi ini tidak dibenahi. Industri kita akan mati kehabisan nafas akibat biaya tinggi yang minim insentif. Indonesia Maju 2045 hanya akan tinggal slogan tanpa realisasi. Banyak riset yang membuktikan korelasi kuat antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi, seperti riset Paulo Mauro di tahun 1995 yang menyimpulkan setiap kenaikan skor pemberantasan korupsi atau ICP tadi, 2 skor saja mampu meningkatkan investasi dan menaikkan pertumbuhan ekonomi hingga 0,5%. Jadi ketika pemerintah Prabowo Gibran ingin mencapai angka pertumbuhan hingga 8%, maka salah satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah pemberantasan, korupsi, kolusi, dan nepotisme hingga level kebijakan. Kemudian persepsi bahwa gratifikasi adalah stimulus perekonomian juga terbantahkan melalui periode kedua Presiden Jokowi. Korupsi meningkat dan perekonomian menurun. Bahkan penelitian Sang Jinwei di tahun 1997 yang membandingkan antara korupsi, pajak dan investasi asing langsung atau foreign direct investment membuahkan kesimpulan yang mencengangkan. Investor lebih tidak menyukai penurunan indeks korupsi dibandingkan kenaikan pajak oleh pemerintah. Penurunan skor persepsi korupsi satu saja bisa menyebabkan anjloknya arus investasi asing langsung sebesar 11%. Padahal jika pemerintah menaikkan tarif pajak 1%, yang berarti pemasukan kas negara bertambah 1%, arus investasi asing langsung hanya turun 3,3%. Jauh banget kan selisihnya. Kalau indeks persepsi korupsi turun 1 poin, investasi asing anjlok 11%. Sementara jika pemerintah menaikkan pajak 1%, investasi asing cuma turun 3,3%. Dan semua ini terbukti di negara kita saat ini. Semua indikator perekonomian di periode kedua Pak Jokowi turun drastis, dengan tetap mempertimbangkan faktor goncangan ekonomi dunia akibat pandemi 2019 dan perang antara Rusia Ukraina. Kalau mau berandai-andai, jika indeks korupsi kita sebaik periode pertama Pak Jokowi, mungkin kondisi perekonomian kita tidak separah saat ini. Pada periode pertama Pak Jokowi, indeks korupsi tahun 2014 di masa akhir pemerintahan SBY berada pada skor 34, lalu perlahan naik ke level 40 di tahun 2019. Perekonomian walaupun tertatih-tatih akibat stimulasi pertumbuhan ekonomi China yang double digit di era SBY sudah tidak ada karena perang dagang Amerika versus China,
ekonomi kita masih tumbuh baik. I-Core yang di akhir masa kepemimpinan SBY sudah mulai melonjak ke 6,49 akibat situasi perekonomian dunia berhasil turun ke 6,3 di tahun 2019. Padahal kondisi perekonomian semakin berat. Tapi akibat infrastruktur yang dibangun secara masif dan indeks korupsi yang membaik, I-Core kita di 2019 bisa diturunkan. Indeks kemudahan berbisnis pun melonjak dari angka 59,15 di tahun 2015 menjadi 67,96 di tahun 2019 yang menjadikan Indonesia dinobatkan layak investasi oleh Standard & Poor's atau S&P, Moody's and Fitch, 3 lembaga pemeringkat internasional ternama, lalu realisasi investasi meningkat drastis. Dan kondisi inilah yang memboost perekonomian kita sepanjang periode pertama pemerintahan Pak Jokowi hingga digadang-gadang akan menjadi macan Asia kembali beberapa tahun ke depan. Tapi sayang, kepercayaan kita yang terlalu tinggi terhadap Pak Jokowi menyebabkan kita lengah di periode kedua. Banyaknya konflik kepentingan akibat pemangku kebijakan yang juga pengusaha di pemerintahan periode kedua menggeret turun pencapaian periode pertama. Tidak semata karena pandemi dan situasi ekonomi dunia yang buruk, tapi memang kinerja yang menurun terlihat dari turun drastisnya indeks persepsi korupsi dan meningkatnya I-Core. Masih banyak jejak-jejak digital di mana kesederhanaan dan ketidakterlibatan keluarga presiden dalam konflik kepentingan pada pemerintahan periode pertama kita temukan. Berbeda jauh dengan apa yang kita temukan pada periode kedua ini. Seolah-olah keluarga presiden terlibat dalam konflik kepentingan adalah hal yang wajar. Banyak narasi berbusa-busa oleh para influencer dan pendukung yang entah real atau buzzer pesanan dalam menormalisasi keadaan ini, yang membingungkan masyarakat umum. Tapi data berbicara lain. Gratifikasi dan konflik of interest mendorong terjadinya korupsi, menghasilkan ekonomi biaya tinggi dan memperburuk perekonomian. Distorsi perekonomian terjadi, ekonomi anjlok, industri menurun, dan PHK di mana-mana. Ternyata pernyataan keluarga presiden dulu masih zaman minta proyek sama orang tua. Atau anak saya tak ada yang tertarik politik, itu menjadi teladan dan sentilan bagi seluruh pihak yang membuat KKN menurun. Berkebalikan dengan semua fenomena pada periode kedua, di mana keluarga presiden seiring sejalan dengan para influencer yang hidupnya penuh dengan pamer harta dan kemewahan, yang seolah-olah memberi sinyal bahwa ini hal biasa dan wajar. Akhirnya KKN tak terbendung. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu kata pepatah. Akhirnya setelah berbagai cara kita usahakan untuk membendung berlanjutnya aksi KKN ini, kita sampai pada titik menerima kenyataan sambil terus berjalan memperbaiki yang bisa kita perbaiki. Terima kasih Pak Jokowi untuk periode pertamanya. Mohon maaf, kami tidak bisa ikut melanjutkan perjalanan untuk menormalisasi praktek KKN yang terbukti merusak ini. Terkadang rasa cinta tidak hanya diungkapkan dengan pujian dan dukungan, tapi kritik dan tindakan tegas untuk memperbaiki yang salah seringnya adalah bentuk cinta yang paling tulus. Sampai jumpa pada episode berikutnya, tetap semangat untuk mengawal industri dalam negeri. Ayo jadi produsen di negara sendiri.